Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, dan tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenging nopo dirahmati Allah, Bapak Ibu? Kenging nopo orang yang di masjid seperti ini selalu diucapkan yang dirahmati Allah? Karena doa melebat masjid napa unine kok? Lah gini kok. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Rahmatika niku rahmat. Allahumma, ya Allah. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya malaikat itu mendoakan seseorang di antara kalian selama berada di masjid tempat dia sholat, selama dia belum batal wudunya. Ini malaikat doakan. Napa tungone? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Napa niku? Ya Allah, ampuni dosa dia, rahmati dia. Coba bayangkan. Enggang dongaaken sinten? Malaikat. Nikulah kenapa bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati lan kula mulyakaken lan ingkang dirahmati Allah. Rahmat Allah niku luas. Termasuk di dalamnya diampuni dosa-dosa niku nggih rahmat. Diberi kemudahan hidup niku nggih rahmat. Ketika ada masalah diberikan solusi yang tepat dan cepat dan baik niku nggih rahmat. Kemudahan rezeki juga rahmat. Kemudahan dalam mencari ilmu nggih rahmat. Sampai di akhirat nanti pun kita apabila diberi rahmat Allah diberikan surga. Allahumma amin. Nggih. Monggo kita mensyukuri nikmat ini. Nggih niku nikmat pagi masih diberi usia. Buktinya kita semua bangun pagi hari ini, lalu mengawali pagi dengan ibadah berjamaah di masjid dan duduk bersama di majelis ilmu yang insya Allah berkah. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesyukuran dan salawat tadi kita semakin dekat kepadanya dan diberi nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kula hormati, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tafsir surat Al-Baqarah, insyaallah dimulai dari ayat 78 dan 79. Nanti kita lihat waktu nggih, mungkin cekap dua ayat. Ayat-ayat ini masih sama atau tidak jauh beda dengan ayat-ayat sebelumnya, membahas tentang orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Di awal pembahasan surat Al-Baqarah dulu, ketika sudah masuk pembahasan rinci Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi ini, kita sudah mempelajari, sudah kita bahas kenapa tentang mereka dibahas begitu rinci, begitu banyak, begitu luas di surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat ini sudah tinggal di Madinah. Dan surat Al-Baqarah ini surat Madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah tinggal di Madinah, sudah ada wilayah, sudah ada warga, rakyat, membuat peraturan. Di sini Rasulullah hendak membangun suatu
daulah Islamiyah. Nggih, daulah Islamiyah, negara Islam. Maka perlu mengetahui bagaimana corak dan sikap rakyatnya, umatnya niku, orang-orang Yahudi diberitahu oleh Allah begini dan begini. Untuk apa? Untuk biar faham. Nah, secara tidak langsung pelajaran bagi kita perlu memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Biar bisa tepat bersikap. Di sini yang akan dibahas adalah orang-orang Yahudi dari kalangan awam dan juga orang-orang Yahudi dari kalangan ahbar. Ahbar itu coro mriki ulamanya, dan keburukan mereka dan kesalahan besar mereka yang akan kita bahas. Lalu apa akibatnya? Tujuannya apa? Kita ketika memahami keburukan, kebusukan, kesalahan dan akibat dari kesalahan itu, tujuannya kita biar tidak niru, biar tidak sampai mengikuti jejak langkah mereka. Karena kita setiap hari ini kun donga teng Gusti Allah ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang Kau murkai. Dalam salah satu tafsir, orang yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan juga jalan mereka yang sesat. Ditafsirkan, salah satu penafsirannya adalah orang-orang Nasrani. Kita mulai ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ini ayat 78. Kita baca juga 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kita baca terjemahnya dulu, mantun niku kita baca sedikit demi sedikit, kita cari pelajaran-pelajaran dan hikmah dan peringatan dari dua ayat ini. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini ke-78 79. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Wa minhum, dan di antara mereka ini sinten? Yahudi. Dan di antara mereka ada ta'ifatun minal jahalatil awami, ummiyun. Ummiyun dari kata-kata ummi. Salah satu yang sering kita dengar, an-nabiyil ummi, gitu kan? Nabi kita pun punya julukan ummi yang tidak dapat baca tulis. Justru tidak dapat baca tulisnya Nabi kita ini bukan aib atau kekurangan, justru menjadi penguat bahwa Al-Quran itu mukjizat dari Allah. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW pandai baca tulis, lalu menyampaikan ayat Al-Quran, orang akan gini, walah paling itu hasil karya sendiri, pintar nulis, pintar moco, paling itu moco-moco kitab-kitab opo, terus ngoten nggih. Jadi ternyata umminya Rasulullah SAW niki menjadi penguat akan kemukjizatan Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Ngapunten Pak nggih, kula ndisi. Request niku. Biasane jahe. Pun jahe kopi mawon biar mboten ngantuk. Alhamdulillah.
Di antara orang-orang Yahudi niku nggih ada yang ummiyun. Ummi nggih, sanes ummi. Kalau ummi ibuku. Ini yaknya bukan sukun, ada tasydid. Ummiyun. Asline ngoten, ummiyun. Artinya orang yang tidak dapat baca tulis. Di antara kalangan Yahudi ini ada ta'ifatun minal jahalatil awam, yaitu sekelompok atau sebagian al-jahalah. Jahalah niki nun sewu nggih. Bodoh ngoten. Al-awam, orang awam, pun awam boten purun sinau. Jadilah orang awam yang bodoh. Nah, ini penting bagi kita jangan sampai menjadi orang yang seperti mereka. Sehingga apa? Mudah karena bodoh, mudah dibodohi. Mudah kagetan, mudah terdoktrin, mudah sehingga tidak tercerahkan, jumud. Akhirnya menebar fitnah dan lain-lain. Kita teruskan dulu. Minta kita mencoba mengkaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Alladzina la ya'rifuna al-qira'ata wal kitabata. Ciri mereka adalah la ya'rifuna al-qira'ah. Tidak mengetahui baca, tidak tahu cara membaca. Wal kitabah, dan menulis. Liyattali'u ala ma fit Taurah bi anfusihim wa yatahaqqaqu bima fiha. Sehingga dengan kemampuan baca tulis itu mereka bisa menelaah. Liyattali'u, ittala'a yattali'u. Kalau dalam bahasa Indonesia akhirnya diambil kata-kata menelaah. Enten nggih menelaah nggih. Dari kata-kata tola'a yatla'u itu muncul aslinya. Tola'al badru alaina, ya kan? Itu masyhur itu qasidah itu. Telah muncul al badru, bulan purnama, alaina, kepada kita. Niku tasbih, perumpamaan. Nabi diperumpamakan seperti al badru. Napa niku? Bulan purnama. Ittala'a, melihat. Liyattali'u, bisa menelaah. Ala ma fit Taurati bi anfusihim, bisa menelaah isi kitab Taurat oleh diri mereka sendiri. Wa yatahaqqaqu bima fiha, dan yatahaqqaqu niku memastikan isi kitab Taurat itu. Nah, coba kita pahami sekali lagi nggih. Di antara orang Yahudi ini ada yang nun sewu, bodoh, tidak dapat baca tulis, sehingga mereka itu tidak tahu isi Taurat. Buka Taurat gimana saged maca, nggak bisa baca. Bagaimana menelaah dan meneliti kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang tokoh-tokoh agamanya itu. Ini kenapa kok diawali dengan ayat ini? Sebelumnya kan kita membahas Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa di antara ulama-ulama Yahudi, rahib-rahib Yahudi, ahbar niku harrafu wa badalu, banyak merubah-rubah isi Taurat yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini diceritakan oleh Allah korbannya, korban mereka yang merubah-merubah isi Taurat. Akhirnya orang-orang awam ini qalladuhum, derek mereka, ngikuti apa yang mereka serukan, padahal itu adalah tulisan tangan mereka, bukan firman Allah. Maka dikatakan di sini annahum fid dhalali sawaun, baik ulamanya atau orang awamnya sama-sama tersesat. Penting bagi kita apa berarti meningkatkan literasi. Nah, ini kalau di dunia lembaga pendidikan gitu, sekolah-sekolah ada gerakan peningkatan literasi biar pengetahuan meningkat sehingga tidak mudah termakan fitnah, hoax dan lain-lain. Ini termasuk penting bagi kita. Ya tahaqqaqu di sini kan yang dibahas, sehingga mereka karena ketidakmampuannya baca tulis, mereka tidak mampu mencari kebenaran informasi itu. Ya tahaqqaq, memastikan benar atau tidak info ini.
Maka penting bagi kita Bapak Ibu nun sewu, kalau dapat video pendek, narasi-narasi yang ujaran kebencian, ketahuilah itu mereka mencari banyak like dan share dan subscriber. Tidak peduli wis infonya benar atau tidak, yang penting ini FYP for you page. Jadi biar dapat cuan, kalau benar tidak apa-apa di-share sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dicari tahu dulu kebenaran info tersebut. Jangan kita menjadi korban orang-orang yang kagetan. Wah, ini tiba langsung share. Cari tahu dulu. Ini apa? Kan berita itu kan harus meliput 5 atau 6 rumusnya. 5W 1H. Apa? Siapa? Kenapa? Di mana? Kapan? Kenapa? Bagaimana? W itu what, who, why, where, when, how. Kalau suatu informasi ini sudah jangan di-share, enggak lengkap, menimbulkan fitnah. Takutnya ini menimbulkan fitnah. Nah niki ya tahaqqaqu, mencari kebenaran, memastikan kebenaran informasi mereka enggak mampu. Illa amaniyah, mereka hanya menduga-duga, angan-angan. Apa? Jadi orang-orang awam ini karena tidak bisa baca tulis, tidak bisa memahami Taurat, mereka sebenarnya tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Yahudi itu, tapi kadung diiming-iming, diseneng mawon dengan firman-firman yang dibacakan padahal itu karangan mereka. Nopo sih iming-imingi niki? Pertama, min annallaha ya'fu anhum wa yarhamuhum. Pertama yang di nopo niku? Pokoknya kamu itu tetap nang kene, ojo melok Muhammad, ngoten. Dihalangi untuk mengikuti kebenaran yang hakiki, diberi angan-angan, diberi doktrin bahwa itu benar. Pertama apa? Annallaha ya'fu anhum wa yarhamuhum. Gusti Allah wis nyepuro kene. Wa yarhamuhum, dan sampean kabeh iki disayangi pangeran, dirahmati Allah, ngoten. Kemudian wa annan nar lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Tapi lucu. Yang lucu dari mereka adalah setelah memberitahu Allah memaafkan, Allah merahmatimu. Kalau tangkat panjenengan sedaya Bapak Ibu. Kalau orang dirahmati Allah dan dimaafkan, kira-kira di akhirat tempatnya di mana? Teng pundi? Dimaafkan, disayangi, dirahmati. Surga kan? Mereka ngeten. Wa annan nara lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Tapi pek niki engko mlebu neraka paling mek pirang dina ngoten. Jadi lucu, dia memberi motivasi kepada orang-orang awam di kalangan Yahudi bahwa Allah memaafkan mereka, Allah menyayangi mereka, merahmati mereka, tapi ada kata-kata wa annan nar lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun masuk neraka paling paling pirang dino, gak suwe, aman, ngoten ya Allah. Kan napa niku? Bertentangan antara yang ajaran yang pertama dengan ajaran yang kedua. Wa anna aba'ahum al-anbiya yashfa'una lahum. Dan doktrin mereka juga adalah nabi-nabi mereka yang terdahulu, Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim sama Nabi Musa, yashfa'un, nanti kita dapat syafaat mereka. Kemudian wa annahum abna'ullah wa ahibba'uh, dan mereka juga mendoktrin orang-orang awam ini biar tidak ucul dari pengaruh mereka dan tidak pindah ke agama yang benar dibawakan Nabi kita Muhammad SAW, diberi doktrin yang berbunyi wa annahum abna'ullahi wa ahibba'uh, bahwa kalian semua ini adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Walah. Ya, kalau anak-anak dan kekasihnya kenapa diadab? Kenapa banyak yang diancam? Kenapa banyak yang dihukum kan? Kalau kekasih dan anaknya tidak mungkin seperti itu. Ini disebut amani, angan-angan, tipuan. Cara ngoten pembodohan. Ghairu ma hunalika minal amani al-farighah, dan lain-lain masih banyak lagi yang merupakan angan-angan dan iming-iming al-farighah. Al-farighah niku kosong, omong kosong, tipu. Nah, berarti di sini ada
pelajaran penting bagi kita. Pertama, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah mengikuti tanpa mencari tahu kebenaran informasi itu. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi pelakunya. Wah, ini membodohi orang lain, menipu orang lain. Tujuan orang bodohi dan menipu niku tidak jauh dari tujuan duniawi. Kalau orang benar-benar lillahi ta'ala, dia orientasi hidupnya kebahagiaan dunia akhirat, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu, apalagi merugikan orang lain. Niku banyak sekali sekarang tipuan-tipuan. Non sewu, kula beberapa hari yang lalu niku ada yang nambah Facebook niku lho, Facebook semerap nggih. Namanya Ustadz Ebit Leo. Niku ulama Malaysia tingkat nasional, bahkan pernah berdakwah di Indonesia itu anak-anak pang diopeni. Wah, jangan mungkin semerap waktu Ramadan itu. Kalau waktu di Malaysia dulu sempat ketemu di salah satu masjid namanya Darul Hidayah di Kidorong, daerah Bintulu. Beliau safari dakwah ke sana, sempat ngobrol karena di samping masjid itu tempat saya ngajar. Beliau juga nyambangi. Loh, kok nggak nambah Facebookku? Tak, saya confirm sehingga saya lihat profilnya, wah kayaknya tipu ini. Becok ini kayak aneh. Karena tidak mungkin sekelas ustadz besar seperti itu, mosok temannya nggak sampai 50. Postingannya juga foto-foto tok dan sebagainya. Wah, ini nggak benar ini. Akhirnya betul lah apa yang terjadi, ngirim messenger, assalamualaikum, apa kabar gitu. Saya jawab pakai bahasa Arab, Pak, tulisan Arab ayu, kita tak panjang ngoten. Eling tamboten jenengan ketemu kula teng Masjid Darul Hidayah ngoten. Jawabannya ngeten tok, baik. Sekarang di mana kamu? Loh. Wah, ini tanda-tanda. Baik, sekarang di mana kamu? Oh, tak jawab bahasa Arab lagi, Pak. Ana fi Mojokerto, gini. Terus, pernah enggak dapat hadiah dari saya gitu? Wah, mulai ini. Oh, belum pernah gitu. Tak jawab pakai bahasa Indonesia, Pak, biar saya tahu ini apa motifnya. Belum pernah gitu. Oh iya, punya kartu ini enggak? Ngoten. Saya enggak paham itu, mungkin di Malaysia diperlakukan. Kartu apa ngoten? Nanti saya kirim 50.000 ringgit. Loh, Pak, sinten sing mboten purun, Pak? 1.000 ringgit niku 4 juta. 50.000 ringgit pinten? Jenengan hitung piyambak, pun. Nggih, kathah nggih? Kathah. Terus kula jawab ngeten, Ustaz, sebelumnya saya minta maaf, Ustaz. Boleh tanya sesuatu? Apa? Tanya aja gitu. Boleh enggak mendoakan orang lain masuk neraka karena dia menipu kita? Mboten dijawab lah mboten niku. Boleh enggak mendoakan orang lain masuk neraka karena orang itu menipu kita? Pun diwacotok mboten balas malih. Jawab ditungakno lek terus naik. Tungakno masuk neraka ngoten. Ya Allah, ngoten niku lho. Ya banyak, Pak, sekarang itu nun sewu. Saudara kita di Mojokerto juga ada niku dapat WA. Dan orang itu kan urusan duniawi, sehingga menipu-nipu mencari cara gimana dapat urusan duniawi, ngoten lho. Yang umroh bersama Pak Imbong niku lho, Pak. Berapa banyak orang jadi korban itu? Transfer sekian, nanti ada undian, kamu bisa menjawab cerdas cermat ini nanti adanya umroh bersama Pak Imbong. Walau transfer puluhan juta, bodong. Nah, ini kok coba. Kelakuan-kelakuan seperti itu berarti kan mendolimi orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka dengan tipuan. Nah, orang kalau minim literasi dan tidak hati-hati akan termakan tipuan itu seperti korban orang-orang ulama Yahudi kepada umatnya sendiri. Ummiyun illa amani wa inhum illa yadhunnun niki. Hanya al-amani al-farighah, omong kosong. Al-amani al-farighah niku omong-omong kosong. Kemudian wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka berpegang dengan itu semua hanya berdasarkan dzon, tidak ada keyakinan. Yadhunnun itu dari kata-kata dzon. Kita kan sering sebut su'udzon, husnudzon. Dzon itu kalau dalam bahasa Arab maknanya ada dua, Pak. Jadi hati-hati. Dzon yang pertama artinya yakin, dzon kedua artinya prasangka. Cobi bahasa Arab niku Masya Allah. Di satu sisi bisa diartikan yakin, di satu sisi dengan diartikan prasangka atau menduga-duga. Kalau yang di sini menduga-duga.
Contoh ayat Al-Qur'an yang dzonnya itu artinya yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yadhunnun, yaitu mereka yang yadhunnun. Di sini artinya yakin. Orang yakin annahum mulaqu rabbihim, mereka akan berjumpa dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Ini sifatnya siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Dibahasakan yadhunnun. Masa orang khusyuk dalam sholat ragu-ragu, bermodal prasangka? Mboten. Dzon di situ artinya yakin. Kalau yadhunnun di sini adalah ragu-ragu, masih prasangka, nggak ada keyakinan. Berarti apa pelajaran bagi kita? Agama harus didasari dengan keyakinan, bukan ragu-ragu. Ngoten nggih? Barang saya masih ada keraguan dalam hatinya tentang teman akhirat itu, mosok sih. Dan ini harus segera diobati, segera di belajar banyak hal sehingga keraguan itu sirna. Ngoten nggih? Banyak cari bukti, cari ini. Kalau kita ada keraguan, jangan, ada hadis yang berbunyi dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau ada yang ragu, tinggalkan. Ambil yang yakin. Misal sewu, kita mau sholat, kimang wis batal lah durung ya. Yakin belum batal, ya sudah belum batal. Itu was-was, setan itu ingin membuat kita ibadahnya itu diganggu, termasuk dalam hal seperti itu. Kalau kita yakin belum batal, ya sudah ke bismillah, yakin batal. Tapi kalau kayak aneh batal, lebih besar yakin batal, lebih bagus ngulangi wudunya niku. Itu diantara hal sederhana seperti itu saja harus didasari dengan yakin, tidak boleh dengan dzon. Harus al yakin la yuzal bisyak. Keyakinan itu harus didahulukan, diutamakan. Mereka orang-orang Yahudi yang dari kalangan awam dan bodoh tadi tidak punya keyakinan, tapi tidak juga punya kemampuan untuk menelaah dan mencari kebenaran. Akhirnya menjadi korban kebodohan dan tipuan tadi. Apa akibat dari itu semua? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Wail niku sering kita baca. Fawailul lil musallin, kan? Itu yang di surat Al-Maun, nggih, dan lain-lain. Artinya napa? Celaka. Bahkan ada satu neraka itu yang namanya neraka wail. Gini, memang bukan hanya di situ aja kecelakaan. Semua neraka memang tempat kecelakaan, tapi ada nama wail. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Sungguh celaka, sungguh binasa. Mereka akan diazab. Siapa mereka? Alladzina harrafut Taurah. Para tokoh agama Yahudi yang merubah isi kitab Taurat. Wa katabu tilkal ayat al-muharrafah bi aydihim. Sengaja menulis ayat-ayat yang menyimpang tadi, yang karangan mereka sendiri, ditulis, Pak. Yang itu terus tulis. Jadi Taurat itu ditulis oleh mereka dengan tangan mereka. Sudah mengarang, menipu, merubah-rubah. Yaqulun, mereka mengatakan, mengklaim bahwa ini adalah dari Allah. Yaquluna li atba'ihim al-ummiyin. Dikatakan kepada orang-orang awam itu, orang-orang yang buta huruf tadi, hadzal ladzi tajidunahu huwa min nususit Taurah. Sing sampean delok iki, yang tak sampaikan iki dan yang saya bacakan kepadamu ini adalah isi kitab Taurat, padahal bukan. Ngaten. Nggih. Ya sama toh dengan ini kan tipuan dalam urusan agama. Apakah hanya itu saja yang celaka? Nggih mboten. Semua bentuk penipuan itu akan celaka. Bahkan dalam suatu hadis niku orang puasa kok melakukan suatu perkataan atau tindakan penipuan, Allah tidak butuh dengan puasanya. Sampai seperti itu. Di situ apakah disebut hanya tipu-tipu dalam urusan agama? Mboten, segala macam bentuk penipuan yang merugikan orang lain, lalu yang menipu ini bertujuan untuk mendapat keuntungan dari yang ditipu adalah bentuk yang dikecam dan diancam oleh Allah dalam ayat ini. Fawailun, maka kecelakaan, kebinasaan dan azablah bagi mereka. Allati anzalahu Allahu ala Musa alaihi salam. Malah ditambahi ngoten. Iki ngono Taurat yang dulu disampaikan Allah kepada Nabi Musa. Wah, berani Pak berbohong atas nama agama. Nauzubillah.
Dalam urusan yang biasa dagang jual beli saja dilarang, apalagi mengatasnamakan agama. Orang-orang awam dikatakan lain, padahal itu tidak ada dasarnya dalam agama. Untuk mencari keuntungan dari mereka, wah niku celoko niku. Ma'annahum katabuha bi aidihim wa nasabuha ila Allahi kidban wa zuran. Padahal mereka menulis sendiri dengan tangan mereka lalu dinisbatkan kepada Allah dengan cara menipu dan dusta. Wah, itu bahaya. Berdusta atas nama Allah. Tujuannya napa? Niki sekedap malih. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya niku liyashtaru. Yashtaru niku ishtara yashtari. Ishtara yashtari niku tumbas. Napa? Jual beli thamanan qalila, dengan harga yang murah. Maksudnya napa? Kalau dunia dibandingkan akhirat niku kan enggak ada apa-apanya tuh, Pak. Di sisi Allah dunia dan seisinya ini seperti halnya sebelah sayap apa? Nyamuk. Dikatakan oleh hadis itu Rasulullah, kamu kalau tahu bandingan dunia dan akhirat, coba tanganmu celupkan ke laut, ngeten, angkat, ngeten. Nah, yang nempel di tanganmu itulah dunia, akhirat yo lautan itu. Tidak sebanding tuh, Pak. Tidak sebanding. Lah orang-orang yang menipu itu sedang mengadakan transaksi jual beli dengan sesuatu yang enggak sebanding, ngoten lho. Golek dunya ngorbanno akhirate. Naudzubillah. Jangan sampai kita tertipu oleh godaan setan dan napa niku fenomena duniawi sehingga kita mengorbankan yang lautan, hanya kita milih yang nemplek teng jari kita. Wis ndak usah jauh-jauh Pak teng jeding mau njenengan tuh. Napa niku bak mandi, jangan celupakan. Terus dengan angkat. Yang tersisa itu dibandingkan yang ada di jeding tuh ya napa? Milih pundi cara jenengan? Milih pundi? Kalau itu dirupakan kenikmatan. Ya mesti milih yang ada di bak mandi atau timbang yang nempel di tangan kita. Ini apalagi lautan, ini disebut thamanan qalila. Ini kalau regane murah, yang kamu jual, yang kamu perjualbelikan itu tidak sebanding. Nah, ini jangan sampai kita tertipu dengan hal seperti itu. Jujur-jujur mawon, lurus mawon, syar'i mawon. Nah, niki agar mendapatkan kesenangan dunia yang fana. Niki pun mantun ditutup ayatnya. Maka celakalah bagi mereka atas dasar apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, maka celakalah mereka atas apa yang mereka perbuat. Tibolan balani nun sewu satu ayat kalimat wailnya ping 3. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba biyadihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailun di awal nggih fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Satu ayat berapa kali wailnya, Pak? 3. Tatusnya menjenengan menawi mireng atau baca Quran ada kata-kata wail niku artinya celaka pun. Tatusnya menambah kosakata pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Satu ayat wailnya dibaleni ping 3 menunjukkan penekanan jangan sampai kita melakukan penipuan, apalagi penipuan atas nama agama. Ngoten nggih? Allahu bisawab. Mungkin manfaatipun kirang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.